Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monia Agniwiyatami, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2024, golongan 3, angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 bidang kesehatan. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang memiliki 5 jurusan, yaitu Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan Belitung, Prodi Gizi, Prodi Kebidanan, dan Prodi Farmasi. Sejak berdirinya Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang telah memiliki keyakinan akan dapat tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang mempunyai moto Alta Altis Paten, yaitu langit terbuka luas bagi mereka yang memiliki sayap. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang merupakan wadah bagi pembentukan sayap-sayap bagi mereka yang akan menjelajahi langit kehidupan ini. Visi Poltekkes Pangkal Pinang adalah menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul di Indonesia dengan bercirikan wilayah kepulauan pada tahun 2026. Untuk mewujudkan visi tersebut, Poltekkes Pangkal Pinang mempunyai misi yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional bercirikan wilayah kepulauan. 2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif. 3. Menjalin kerjasama lintas sektor. Berikut merupakan struktur organisasi Poltekkes Pangkal Pinang. Saat ini saya berada di kelompok jabatan fungsional sebagai asisten ahli dosen farmasi dan jabatan struktural di bagian subbagian administrasi akademik sebagai staf akademik direktorat. Saya, Monia Agniwiyatami, bekerja di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang sebagai dosen farmasi. Jenis layanan yang diberikan sebagai dosen atau tugas dosen menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun standar pelayanan yang harus dicapai sebagai seorang dosen yang berkaitan dengan pencapaian tujuan instansi yaitu 1. Kualitas pengajaran yang tinggi. Dosen harus mempersiapkan dan menyampaikan materi ajar dengan cara yang menarik dan relevan. Hal ini termasuk penggunaan berbagai metode pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelas interaktif, dan penggunaan teknologi informasi. Kedua, pendekatan yang berorientasi pada mahasiswa. Dosen perlu melakukan pendekatan seperti memberikan bimbingan akademik secara personal kepada mahasiswa. Ketiga, komunikasi yang efektif dan responsif. Dosen harus membina komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Keempat, kontribusi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan pengajaran, tetapi juga melakukan penelitian yang relevan dan berkontribusi pada masyarakat. Melalui penelitian, dosen dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, sekaligus meningkatkan reputasi institusi. Kelima, etika dan profesionalisme. Menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai dosen sangat penting dalam menciptakan iklim akademik yang sehat. Dosen harus menjadi teladan dalam integritas akademik, interaksi sehari-hari dengan mahasiswa dan rekan sejawat. Keenam, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dosen dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan profesional lainnya. Ketujuh, aksesibilitas dan ketersediaan. Dosen harus tersedia untuk mahasiswa, baik dalam jam kerja resmi maupun di luar jam kuliah, untuk memberikan bimbingan tambahan atau konsultasi mengenai materi yang belum dipahami. Berikut merupakan profil Smart ASN. 1. Integritas.
2. Nasionalisme. 3. Berwawasan global. 4. Berjiwa hospitality. 5. Networking. 6. Penguasaan IT dan bahasa asing. 7. Berjiwa entrepreneurship. Upaya yang dapat saya lakukan untuk memastikan dalam pelaksanaan tugas saya sebagai dosen menjadi lebih baik dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah: yang pertama, update ilmu, yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop yang relevan dengan bidang keahlian, baik luring maupun daring. Kedua, mampu menerapkan teknologi dalam pembelajaran modern. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dosen perlu mengintegrasikan berbagai platform pembelajaran daring, misalnya penggunaan LMS atau Learning Management System, untuk menjadwalkan kelas, mengatur materi pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara sistematis. Hal ini tidak hanya memudahkan proses pembelajaran, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Ketiga, keterlibatan dalam kegiatan penelitian. Penelitian memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melibatkan diri dalam penelitian, saya dapat mengimplementasikan hasil penelitian tersebut ke dalam proses pengajaran, sehingga menjadikan materi ajar lebih relevan dan aplikatif. Keempat, membangun komunikasi yang efektif dengan mahasiswa. Sebagai dosen, saya harus berupaya membuka saluran komunikasi yang jelas dan terbuka, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan interaksi di kelas, tetapi juga membantu mahasiswa merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.